Hai teman-teman semua, kali ini aku akan merangkum cerita film yang berjudul Kick-Ass 2 yang dirilis tahun 2013. Film ini menceritakan superhero jadi-jadian yang ingin balas dendam kepada Kick-Ass karena dia telah membunuh ayahnya di film yang sebelumnya. Oke cuy, kita langsung aja ke ceritanya. Di suatu tempat, Dave Lizowski berdiri beberapa meter di depan Mindy McCready. Mindy menembakkan peluru ke dada Dave. Mereka sedang mencoba rompi anti peluru. Kemudian, Mindy mengeluarkan senjata yang lebih besar. Dave mengatakan padanya untuk enggak menembakkannya di dadanya, dan dia berjalan pergi. Tapi dia malah ditembak dari belakang. Dave bertanya kenapa nggak ada yang mencoba jadi superhero sebelumnya. Ternyata ada, yaitu Mindy. Setelah ayahnya meninggal, dia diurus oleh Marcus, yang tidak lain adalah sahabat ayah Mindy. Tak lama, Marcus pergi. Dia ngehack server sekolah dan memberikannya kehadiran yang sempurna. Dia akan terus membantai kejahatan, tapi dia mengalami kebosanan karena sendirian. Dave berhenti jadi Kick-Ass dan dia merasa bosan. Di berita, orang lain berpakaian sebagai superhero yang terinspirasi oleh Dave. Ketika Dave ingin memakai kostumnya, sletingnya malah rusak. Tiba-tiba ayahnya masuk ke kamarnya dan melihat Dave yang mengira Dave sedang coli. Ketika di dalam taksi, Dave meminta Mindy untuk melatihnya bela diri agar Dave bisa membantu Mindy membantai penjahat dengan syarat Dave harus mematuhi perintah Mindy. Kemudian, mereka berlatih bela diri seminggu 3 kali. Sementara itu, keluarga Chris D'Amico telah pindah ke Long Island. Dan Chris masih berusaha membalas dendam kepada Kick-Ass atas kematian ayahnya di film sebelumnya. Dia mengeluh kepada ibunya bernama Angie karena ibunya menghapus laporan berita tentang Kick-Ass di DVR. Angie mengacuhkan ocehan Chris dan masuk ke tempat mesin penggelapan kulit. Chris yang marah menendang mesin itu yang menyebabkan mesin itu konslet lalu menyetrum ibunya. Dave mengungkapkan rasa takut mati pada Mindy, terutama setelah ayahnya terbunuh saat mencoba menjadi pahlawan super. Mindy memberitahu Dave bahwa jika dia takut mati, tapi pada akhirnya juga dia akan mati. Dan Mindy menganggap ayahnya sebagai pahlawan super sejati pertama. Chris sedang mengumpulkan barang-barang ibunya untuk dibuang setelah ibunya meninggal. Javier menemukan sepasang senjata milik ayahnya dulu. Chris nggak sengaja menjatuhkan kotak yang berisi pakaian BDSM milik ibunya dulu dan menemukan bola pingpong yang bergandengan. Mindy menguji Dave dengan menyuruhnya berjalan-jalan memakai pakaian mewah. Lalu dia diikuti oleh sekelompok preman dan Dave memancingnya ke sebuah tempat. Di situ, dia langsung menghajar semua preman itu. Tapi akhirnya, Dave dikeroyok juga. Kemudian, salah satu preman mengambil pisau dan bersiap untuk membunuhnya. Tapi Mindy datang berpakaian sebagai hit girl dan dia mengajar semua preman itu. Kemudian dia memotong tangan dari preman yang mengambil pisau. Dave dan Mindy mendengar sirene polisi. Dave menyuruh Mindy kabur. Marcus mendengar di radio bahwa ada seseorang yang cocok dengan hit girl sedang dalam pengejaran polisi. Marcus menelpon Mindy. Dia menjawab yang berpura-pura sakit dan dia bergegas pulang dengan sepeda motornya sebelum Marcus pulang. Mindy hampir berhasil mengelabuinya, tapi Marcus melihat darah di pipinya lalu membuka selimut melihat dia masih mengenakan kostumnya. Marcus mengatakan kepadanya bahwa inilah saatnya dia selesai dengan hit girl untuk selamanya. Keesokan harinya, Dave menemukan Mindy di sekolah dan mencoba untuk berbicara dengannya yang hampir membuat Dave mati. Kemudian Mindy berkata bahwa dia berhenti menjadi hit girl. Teman-teman Dave yang mendengar percakapan ini mengira Mindy putus dengan Dave, termasuk pacarnya yang bernama Katie yang secara langsung menabok dan langsung putus dengannya. Dave menjelaskan, tapi Katie menolak untuk mendengarkannya. Pada saat yang sama, Chris mengenakan perlengkapan BDSM ibunya dan membuat dirinya sendiri menjadi penjahat super yang baru dan menyebut dirinya sebagai The Motherfucker. Dave masih menganggap dirinya sebagai Kick-Ass. Dia menerima sambutan kembali dari warga New York, tapi dia merasa sendirian tanpa hit girl. Dia menghubungi superhero lain bernama Dr. Gravity yang mengaku sebagai profesor fisika bohong-bohongan yang memiliki senjata yang bisa memukul objek hingga 1 ton. Padahal itu cuma tongkat bisbol yang dibungkus timah. Mereka berjalan berdua di jalanan kota. Kemudian Kick-Ass diserang oleh 2 preman. Dia melawan dan dibantu oleh Dr. Gravity.
mereka mengusir para penjahat itu pergi. Dan sambil berlari, Dr. Gravity mengundang Kick-Ass untuk bergabung dengan tim pahlawannya. Tindakan pertama The Motherfucker sebagai penjahat adalah mencoba dan menyebarkan berita kejahatannya dengan merampok sebuah toko. Tapi dia kesal karena di situ nggak ada kamera CCTV. Dia diperingatkan oleh Pak Tua kalau megang senjata harus benar. Dan benar aja, kepalanya terkena badan pistol yang dia pegang. Dan dia mulai marah, lalu menembak kulkas minuman. Kemudian dia kabur dari situ. Di suatu tempat, Kick-Ass bergabung dengan Dr. Gravity di sebuah tempat pertemuan dengan tim pahlawan super baru yang dikenal sebagai Justice Forever, yang dipimpin oleh mantan pembunuh bayaran mafia yang menjadi superhero bernama Colonel Stars and Stripes. Marcus memutuskan bahwa Mindy perlu menjalani kehidupan normal sebagai gadis remaja. Marcus membawanya ke pesta tidur pertamanya di rumah Brock, bergabung dengan dua teman Brock bernama Harlow dan Dulce. Mereka mengganggu Mindy dengan pertanyaan seperti apakah dia pernah melakukan sesuatu dengan cowok, dan mereka memutar video musik dari boyband bernama Union J yang membuat Mindy becek. Kemudian dia bergabung dengan gadis-gadis untuk mandi di rumah logam. Di pertemuan itu, para superhero menceritakan masa lalu mereka, seperti pasangan suami istri bernama Remembering Tommy setelah putra mereka menghilang. Neck Beach, seorang cewek muda yang mulai memerangi kejahatan setelah saudara perempuannya dibunuh. Insect Man, seorang superhero gay yang nggak memakai topeng karena merasa nggak ada yang disembunyikan. Dan Battle Guy, memalsukan ceritanya agar terdengar keren. Dave mengenalinya dan mengungkapkan kepada Marty bahwa dia adalah Kick-Ass. Kolonel memperlihatkan markas Justice Forever kepada Dave. Chris memutuskan melatih dirinya untuk melawan Kick-Ass. Dia dipukul oleh seorang petarung UFC. Tapi Chris memutuskan mempekerjakan orang ini untuk bergabung dengan tim super lain yang direncanakannya dan menamai orang ini Black Death yang menurut Xavier rasis. Di sekolah, Brock mencoba masuk ke tim pemandu sorak dengan menampilkan pertunjukan yang bersifat seksi untuk semua orang yang menonton. Ketika Mindy bangun, dia memperagakan perkelahian sebagai hit girl dengan beberapa ninja. Dia menampilkan keterampilan bertarungnya yang membuat semua orang terkesan dan membuat Brock terlihat cupu. Kemudian, Justice Forever memperbagus markasnya dan berpatroli di jalan kota melakukan perbuatan baik, seperti menjadi sukarelawan di dapur umum. Dave menikmati pengalaman itu dan bahkan mulai berhubungan dengan Night Beach. Suatu malam, Dave dan Marty pergi dengan kostum superhero mereka untuk bergabung dengan Colonel Stars and Stripes dan Night Beach untuk menangkap seseorang bernama Jimmy Kim yang menjalankan jaringan prostitusi dengan gadis-gadis dan bahkan anak-anak dari desanya. Colonel Stars and Stripes mendobrak penjaga dan menyerbu bersama 3 pahlawan lainnya, mengalahkan gangster Kim bersama-sama. Ketika ditanya di mana gadis-gadis itu, Kim menolak untuk mematuhi. Jadi Kolonel menyuruh anjingnya bernama Eisenhower untuk menggigit titiknya dan kemudian mengancam untuk menembak kepala Kim sampai dia mengaku di mana gadis-gadis itu berada. Justice Forever membebaskan gadis-gadis itu dan memberi mereka lebih dari $50.000 dari Kim untuk mengirim mereka dalam perjalanan. Sementara itu, Chris merekrut penjahat untuk timnya. Dengan bantuan Xavier, dia memilih 3 orang, yaitu seorang pembunuh bertubuh pendek dan kejam yang diberi nama The Tumor, mantan anggota Triad yang dijuluki Genghis Carnage, dan seorang wanita mantan intelijen Rusia berambut pirang yang memakan teman satu selnya. Dia bernama Mother Russia. Justice Forever berpatroli setiap hari, dan di akhir patroli, Dave selalu bermantap-mantap dengan Night Beach. Semakin banyak orang yang bergabung Justice Forever. Dave mengajak Todd untuk bergabung dengan pakaian selamnya sendiri. Todd menamai superhero-nya sebagai Ass Kicker yang diejek Dave dan Marty, yang menyebabkan dia ngambek lalu pergi. Mindy pergi pada kencan pertamanya dengan seorang anak laki-laki bernama Simon. Dia mengajak Mindy ke hutan dan mencoba untuk bermantap-mantap dengannya, tapi Mindy menolak. Kemudian Mindy mendengar sesuatu di hutan dan berjalan mendekati sumber suara. Dia menemukan Brock dan teman-temannya bersama dengan siswa sekolah lainnya. Brock mendekati Mindy dan mengatakan bahwa dia adalah pecundang. Dia meminta Simon yang adalah pacar Brock untuk meninggalkan Mindy di situ. Mindy nangis dan pulang ke rumah Dave. Dia mengungkapkan rasa malunya. Dave meyakinkan dirinya bahwa dia tangguh dan cantik, menginspirasinya untuk menjadi dirinya sendiri untuk menghadapi Brock dan kawan-kawan. Besoknya, Mindy pergi ke sekolah dengan penampilan yang sangat memukau dengan gaun ungu dan make up.
dia menemukan Brooke yang sedang mencoba menghasut seorang gadis yang tampak culun. Lalu Mindy memberitahu gadis itu bahwa dia nggak perlu mengikuti mereka dan memberinya segepok uang untuk mendapatkan sesuatu yang bagus untuk dirinya sendiri. Brooke mencoba menggertak Mindy lagi, tapi Mindy hanya merespon dengan mengeluarkan perangkat yang terlihat seperti telepon. Ternyata sesuatu dari ayahnya itu bisa menyebabkan muntah dan diare. Dia menggunakannya pada Harlow dan Dulce, menyebabkan mereka langsung muntah, dan kemudian menggunakannya kepada Brooke yang menyebabkan dia muntah dan boker di depan semua orang. Dave pulang ke rumah dan menemukan ayahnya di kamarnya sedang memegang kostum Kick-Ass. Dia tahu Dave pergi larut malam sebagai pahlawan super dan dia menyuruhnya berhenti. Dave dengan dingin menolaknya dan mengatakan kepadanya bahwa nggak ada yang akan mengingatnya ketika dia meninggal. Lalu Dave pergi. Chris mengunjungi paman Ralph di penjara untuk meminta bantuannya membunuh Kick-Ass. Chris mengatakan kepadanya nama lainnya yaitu The Motherfucker yang membuat Ralph dan anak buahnya tertawa. Ralph menyuruh salah satu anak buah Chris memanggil Javier. Chris mendengarkan Javier dibunuh oleh salah satu anak buah Ralph. Ini membuat Chris untuk melakukan sesuatu. Kolonel dengan Eisenhower sendirian di markas. Anjing itu mulai menggonggong. Kolonel nggak menemukan apa-apa. Kemudian The Motherfucker dan penjahat lainnya masuk. Mereka menyebut kelompoknya yaitu Toxic Megacons. Mother Rusia mematahkan kaki kolonel dan menusuknya dengan golok. Mereka menghancurkan tempat itu. Chris menemukan alamat dan identitas Night Beach yang bernama asli Miranda Swendlow. Dia menyuruh Mother Rusia untuk mematahkan leher kolonel dan memenggalnya. Kick-Ass dan anggota tim Justice Forever lainnya mendengar kabar kematian kolonel. Mereka tahu bahwa Chris mencuit di Twitter sebagai The Motherfucker yang membunuh kolonel, tapi mereka nggak dapat melacak alamat IP-nya. Kemudian Toxic Megacons menyusuri jalan pinggiran kota dan menemukan rumah Night Beach. Mereka mendobrak masuk dan mengejarnya sampai ke kamarnya. Kemudian The Motherfucker mencoba memperkosanya, tapi titiknya nggak bisa berdiri meskipun udah berusaha. Dia memberitakan tumor untuk mengajarnya. Di luar, polisi mulai muncul. Mother Rusia mengambil tabung gas dan menaruh rokok di gas untuk membuat bom dan melemparkannya ke mobil polisi. Lalu dia menembak polisi yang datang, mengajar polisi dengan pintu mobil dan menusuk polisi dengan golok, membunuh polisi yang datang lagi dengan mesin pemotong rumput, membunuh 2 polisi yang terakhir. Setelah pertunjukan Mother Rusia, Toxic Megacons pergi dari situ. Bingung atas pembunuhan 10 polisi, kepolisian New York mulai menindak semua orang yang terlihat mengenakan topeng atau kostum. Nggak peduli apakah mereka penjahat atau bukan, mereka menangkap sisa-sisa anggota Justice Forever. Kemudian polisi tiba di rumah Dave, di mana bapaknya melihat mereka. Ketika Dave pulang, dia melihat polisi membawa kostumnya dan menangkap ayahnya. Tetangganya mengira bahwa ayahnya Dave adalah Kick-Ass. Dave memanggil Mindy untuk meminta bantuan, tapi Mindy mengatakan kepadanya bahwa dia dihukum Marcus. Besoknya Dave mengunjungi ayahnya di penjara. Dia nggak akan pernah memakai kostum itu lagi. Di markas penjahat, The Motherfucker menyesalkan bahwa hiu yang dia beli nggak bisa bergerak. Kemudian Todd muncul dengan kostum ass kickernya dan secara nggak sengaja mengungkapkan kepada The Motherfucker bahwa pria yang ditangkap adalah 2 orang preman masuk ke sel ayahnya Dave saat polisi pergi, dan mereka bilang ingin berfoto bersama. Dave dan Marty kembali ke rumah Marty, dan Dave mendapatkan pesan dari Chris. Dia jatuh ke lantai dan kaget ketika dia melihat teleponnya. Marty mengambilnya dan menemukan gambar mengerikan ayah Dave yang berlumuran darah dan digantung. Dave pergi melayat ke pemakaman ayahnya. Dia menyesali apa yang dia katakan kepada ayahnya sebelumnya. Anggota Justice Forever hadir tanpa kostum setelah dibebaskan bersyarat. Dave melihat Mindy dan Dave menyalahkan dirinya sendiri karena ayahnya meninggal. Ketika berpelukan, Mindy melihat Toxic Megacons mengeluarkan senjata dan menembaki para petugas, dan juga menembak bom asap untuk membuat pengalihan sehingga mereka dapat menculik Dave dan membawanya pergi dengan mobil van. Di dalam van, Genghis Carnage memerintahkannya untuk memakai kostum Kick-Ass, tapi Dave menolak. Penjahat itu mengancamnya dengan pisau, tapi kepalanya malah tertembak. Ternyata Mindy telah naik ke atas van dan mulai menembaki penjahat lainnya. Setelah pertarungan yang menegangkan, Mindy masuk ke depan dan menodongkan senjatanya ke Datumor dan memaksanya untuk menepi. Mindy menginterogasinya untuk memberitahu di mana The Motherfucker berada. Datumor gak mau
memberitahunya, dan dia kemudian menyuruh Dave untuk mencari tank untuk memotong titit The Tumor dan memberinya makan tititnya sendiri. Mindy memanggil Marcus untuk memberitahu dia bahwa ada penjahat sedang membuat bom pupuk untuk menghancurkan kota. Dave mengirimkan pesan massal di Facebook untuk meminta bantuan superhero lainnya. The Motherfucker mengumpulkan pasukan penjahatnya untuk keluar dan menjalankan rencana mereka. Kick-Ass dan Hit Girl menyusup ke markas mereka. The Motherfucker menertawakan mereka. Dia mengira mereka bertarung hanya berdua. Kemudian mereka membuka pintu dan muncul pasukan warga berkostum mereka sendiri, termasuk Justice Forever, yang membuat sebagian besar penjahat gugup. Kick-Ass langsung memukul The Motherfucker dan perkelahian besar terjadi. Kick-Ass melawan The Motherfucker, sementara Hit Girl menghadapi Mother Russia. Kick-Ass mengejar The Motherfucker ke atap gedung, sementara Mother Russia hampir membunuh Hit Girl. Dia mengeluarkan suntikan. Mother Russia mengira itu adalah racun. Dia menyuntikannya ke Hit Girl, yang membuat Hit Girl menjadi hebat lagi. Hit Girl menusukkan pecahan kaca berulang kali ke Mother Russia. Sebelum meninggal, Hit Girl mengatakan bahasa Rusia ke Mother Russia. Sementara itu, Kick-Ass memukul wajah The Motherfucker sebagai balasan untuk semua orang yang dia sakiti dan dia bunuh. Mereka berantem di atap kaca yang menyebabkan kaca itu pecah dan Motherfucker jatuh. Tapi untungnya, Kick-Ass menangkapnya. The Motherfucker menolak bantuannya dan memilih untuk mati. Tapi Dave tetap memegangnya dan berkata kalau The Motherfucker mati, filmnya nggak ada sequel lagi. Tapi dia tetap ngotot dan dia terjatuh ke tangki hiu, kemudian dicabik-cabik oleh hiu yang dia beli. Justice Forever bertemu di atap sebagai tim sekali lagi sebelum mereka mundur untuk menghindari penangkapan polisi, dan Hit Girl bergabung dengan Justice Forever. Mindy menurunkan Dave di suatu tempat dengan sepeda motornya dan berkata bahwa dia akan meninggalkan New York karena dia nggak bisa lagi di sana. Dia mencium Dave lalu pergi. Dave mengakhiri film dengan mengatakan bahwa dunia nggak membutuhkan pahlawan yang super, tapi seorang yang cukup berani dan benar-benar bisa menghajar. Terlihat topeng Kick-Ass udah di-upgrade menjadi lebih keren. Kayaknya topengnya itu udah terbuat dari logam. Semoga aja ada sequelnya. Di akhir adegan kredit menunjukkan bahwa Chris selamat dari serangan hiu peliharaannya, tapi kakinya, jari-jarinya, dan tampaknya tititnya juga menghilang digigit hiu peliharaannya. Dia meminta bantuan karena dia nggak bisa minum air di depannya. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!